Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam amma ba'd. Yang saya hormati Pak Prof. Dr. Rusli SAG MSOS SC selaku dosen pengampu dan teman-teman yang hadir di mata kuliah pada siang hari ini. Saya akan membahas tentang pemikiran tokoh hukum Islam kontemporer, yaitu Muhammad Syahrur, dengan teori batasannya, An-Naziriyat Al-Hudud. Kehadiran teks Al-Quran di tengah umat Islam telah melahirkan pusat-pusaran wacana keislaman yang tidak pernah berhenti dan menjadi pusat inspirasi bagi manusia untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayat. Maka dan dikatakan bahwa Al-Quran hingga kini masih menjadi teks inti atau core teks dalam peradaban Islam. Al-Quran sebagai teks yang terbatas harus bisa berdialog dengan kehidupan sosial manusia yang tidak terbatas. Karena Al-Quran bersifat salih likulli zaman wa makan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin harus mampu merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam di kaum di era modern pada saat ini. Ditentukan oleh beberapa jauh ia mampu menghadapi tantangan-tantangan baru secara kreatif. Dan menurut Muhammad Syahrur, merupakan pemikir fenomenal dalam dunia kontemporer yang menawarkan segenap gagasan pemikirannya sekaligus rekonstruksi yang unik yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur. Kita lihat biografi Muhammad Syahrur, merupakan seorang tokoh Muslim yang berbackground teknik yang di usia ke-19 tahun berangkat ke Uni Soviet untuk belajar teknik sipil. Saat itu ia tinggal di Saratov dekat Moskow dan mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil. Setelah belajar selama 6 tahun pada tahun 1965, ia diterima sebagai pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diplomanya. Dia mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar menengah di Lembaga Pendidikan Abdurrahman Al-Qawabi Damaskus. Setelah menuntaskan pendidikan menengahnya, maka Syahrul melanjutkan studinya ke Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan mendapatkan beasiswa di daerah setempat. Maka tokoh Muhammad Syahrul ini merupakan tokoh yang unik atau kreatif di mana berbackground sipil tetapi memiliki pemikiran-pemikiran untuk menentukan hukum-hukum yang bisa diterapkan di era zaman sekarang. Asal mula teori An-Nazirat Al-Hudud atau teori batas ini, meskipun disiplin utama keilmuannya itu pada bidang teknik, namun itu tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin ilmu semisal filsafat. Maka setelah pertemuannya dengan Ja'far Del Al-Habib atau rekan sealma maternya di Syariah dan teman-teman seprofesinya, maka ia mengubah atau membentuk teori yang dalam pemikirannya yaitu Alkitab wa Al-Quran. Tetapi saya tidak membahas kitab tersebut. Di teori Muhammad Syahrur ada 6 pendekatan atau ada 6 teori batas. Yang pertama itu adalah posisi batas maksimal. Yang bisa kita lihat agak unik karena berbackground sipil maka menjelaskan hukum-hukum dengan menggunakan kurva. Yang pertama ada posisi batas maksimal dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasabu nakalla minallahi wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bisa dilihat dari kurva tersebut, titik potong tangan itu merupakan batas maksimum yang dimana hukuman potong tangan bagi pencuri itu adalah hukuman yang paling tinggi. Maksudnya sudah tidak ada hukuman yang paling tinggi lagi selain potong tangan, tetapi bisa dilakukan hukuman yang lain di bawah potong tangan sesuai dengan kondisi dan keadaan si pencuri tersebut. Dan yang kedua adalah teori posisi batas minimal. Di sini di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22-23 yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang bisa dinikahi.
batas-batas perempuan yang haram dinikahi. Di dalam metode tersebut, Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa saudara sepupu sebagai perempuan yang haram dinikahi, tetapi bisa dinikahi karena masih ada di titik minimum. Tapi dilihat dari penelitian-penelitian yang ada bahwa ketika kita menikahi saudara sepupu atau saudara sedarah, kemungkinan besar terjadi kecatatan kepada anak yang dilahirkan. Terus yang ketiga adalah posisi batas maksimal dan batas minimal secara bersamaan. Di sini diambil contoh di Quran Surah An-Nisa ayat 176 tentang hukum waris, di mana batas maksimal seorang laki-laki mendapatkan hukum waris itu 100% dan batas minimumnya 0%. Begitu juga perempuan. Grafiknya ini mengambang atau bisa mengikuti sesuai dengan keadaan. Tetapi dalam Islam ditentukan bahwa laki-laki menerima 75% dan perempuan menerima 25%. Tetapi menurut metode Muhammad Syahrur bisa diubah sesuai dengan keadaan dan posisi laki-laki dan perempuan tersebut untuk memberikan penafkahan kepada keluarganya. Terus yang ketiga adalah posisi lurus, di mana di sini diambil bahwa di dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 tentang perzinahan, Muhammad Syahrul dalam kasus zina ini tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukum cambuk. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, dengan kata lain, ketentuan di atas tidak ada batas maksimum atau batas minimumnya, harus dihukum 100 kali pukulan cambuk. Dan yang kelima adalah metode posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Contohnya adalah hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimulai dari saling tidak menyentuh sama sekali di antara keduanya sehingga hubungan yang hampir mendekati zina ketika melakukan suatu perbuatan yang hampir mendekati zina. Karena ketentuan yang memiliki batas bernilai positif dan batas yang bawah bernilai negatif. Jadi batas yang tersebut tidak boleh dilampaui dan sementara batas bawah boleh dilampaui. Terakhir adalah posisi batas maksimal atau posisi batas minimal negatif, di mana contohnya di sini adalah zakat dan riba. Kalau zakat itu bisa di bawah standar karena bisa dihitung sedekah, sedangkan riba tidak boleh melebihi garis netral. Tetapi di tengah-tengahnya bisa meminjam uang tanpa harus dikenakan riba. Teori batasan Muhammad Syahrur ini ada beberapa ulama yang pro dan kontra. Karena kontra melihat background Muhammad Syahrur ini sama sekali tidak berhubungan dengan pendidikan keislaman. Sedangkan yang pro terhadap metode Syahrur ini melihat bahwa orang awam bisa melihat hukum-hukum yang berlaku apabila tidak mengerti atau bisa berijtihad dengan cara metode yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar, saya silahkan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Kak, masuk. Ya, silahkan Kak Rosan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Tadi Muhammad Syahrul ya. Saya mau tanya Kak, kan tadi cuma penjelasannya
banyak ke biografinya kan. Sama tanyakan itu apa itu teori batas? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh langsung jawab. Secara umum, teori batas ini menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah itu terdapat batas atas dan batas bawah yang bisa diterapkan di perbuatan manusia, dan batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus-kasus tertentu, sedangkan batas maksimal merupakan hukuman yang paling tinggi yang diterapkan untuk kehidupan manusia. Mungkin seperti itu, Kak Rosan. Silakan teman-teman yang lain. Saya Kak Kina. Silakan Kak Wahyudi. Oke. Baik. Pertanyaan saya mungkin sedikit ada kaitannya tadi dengan pertanyaannya Rosan. Kan tadi ada batas maksimal dengan minimal. Apa yang mendasari pemikirannya Muhammad Abdu ini sampai eh, memilih ayat-ayat yang mana yang bisa dia tentukan sebagai batas maksimal dengan batas minimal? Apakah ada kemungkinan siapa tahu terbalik ini antara ayat yang dia sebutkan sebagai batas maksimal justru sebenarnya minimal begitu? Apa landasannya dia, apa dasarnya dia menentukan ayat itu? Kalau untuk kriteria dalam penentuan ayat bisa dimasukkan ke batas minimal dan batas maksimal, saya belum dapat. Tetapi Syahrul bisa melihat dari eh, Al-Quran tersebut. Contohnya untuk batas maksimal bisa dilihat di Quran surah Al-Ma'idah, yang laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Bisa dilihat dari arti ayat tersebut bahwa hukum yang paling tinggi itu adalah mencuri. Tidak ada lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan potong tangan tersebut merupakan apa? Potong tangan tersebut masih ada lagi hukumnya di atas. Jadi cuman ayat tersebut yang menjelaskan bahwa potong tangan tersebut merupakan hukuman yang paling berat lah untuk orang yang mencuri. Kalau di bawahnya mungkin ada ayat-ayatnya, tapi kalau di atas sama sekali sudah tidak ada ayat-ayatnya. Jadi cuman ayat tersebut yang bisa menjelaskan bahwa hukuman untuk untuk pencuri itu adalah potong tangan. Mungkin seperti itu, Kak. Bagaimana Kak Wahyudi? Berarti tentu dia melalui pengkajian seluruh ayat-ayat seperti itu ya, mungkin dikelompok-kelompokkan berdasarkan apanya seperti itu. Iya, mungkin seperti itu, Kak. Karena Muhammad Syarur memang hanya melihat dari konteks teks dari Al-Quran tersebut. Oke, baik, terima kasih Kak Kina. Untuk teman-teman yang lain, Masing-masing memberikan pertanyaan ya atau komentar supaya lebih aktif diskusi karena jumlah mahasiswa kan udah banyak ini. Silakan. Iya, izin Pak. Singkat saja, apa dampak dari misalkan tidak adanya batasan atau teori batasan dalam kehidupan manusia menurut teori ini? Apakah ada dampak jika teori ini tidak diterapkan? Itu. ya di era sekarang dalam menentukan hukum-hukum yang ada, jika melihat nas-nas yang ada dalam Al-Quran itu mungkin sedikit agak kaku atau susah diterapkan ke dalam kehidupan atau di era zaman sekarang ini. Jadi adanya teori tersebut bisa menjadi salah satu faktor atau bisa menjadi salah satu metode dengan berijtihad menentukan hukum-hukum metode, hukum-hukum yang bisa diterapkan pada era kontemporer pada saat ini. Mungkin seperti itu, Kak Masna. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, Ya, saya Kak. ya silahkan, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
yang terhormat Pak Prof yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca di makalah pemateri dikatakan menurut M. Syahrul itu salah satu keunggulan ajaran Islam di dalamnya terdapat dua aspek gerak, yaitu gerak konstan istiqomah dan gerak dinamis. Nah, menurut atau analisa pemateri, apa latar belakang atau konsep yang membuat tokoh Syahrul ini membuat teori batasan itu? Mungkin seperti itu, Kak. Pemikiran Syahrul itu berawal dari suatu kegelisahannya atas problematika sosial yang berkembang di masyarakat. Muhammad Syahrul itu melihat bahwa ayat-ayat suci Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini ditafsirkan oleh ulama terdahulu dalam konteks penafsirannya itu masih sangat terbatas atau masih sangat kaku. Maka muncullah teori batasan yang diciptakan oleh Muhammad Syahrul dengan background pendidikannya sebagai pengajar sipil atau berbackground teknik, maka dibuatlah teori tersebut dengan teori batasannya. Pemikiran Syahrul tersebut berkonsep dari Al-Quran yang diturunkan itu tidak hanya sesuai dengan masa Nabi, maka harus juga sesuai dengan masa sekarang. Begitu pula pada masa kontemporer sekarang ini diperlukan pembacaan yang relevan dengan segala kompleksitas problem yang ada, maka permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini tentunya berbeda dengan permasalahan-permasalahan dahulu. Oleh karena itu, problem-problem baru yang sekarang tentunya harus membutuhkan metode-metode yang baru pula, tetapi tidak terlepas dari hukum nas dan hukum Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, Kak. Gimana, Muhaimin? Apakah sudah terjawab itu? Ya, sudah Pak Prof. Oke, yang lainnya silakan. Pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain, Ya, izin saya pemateri. silakan kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, di sini kan Muhammad Syahrul menggunakan teori apa sih? Dia kan menggunakan teori, tapi dalam mengkaji ayat-ayat ini saja, ayat-ayat muhkamat. Yang saya tanyakan apa alasannya, apa penyebabnya hanya menggunakan ayat-ayat muhkamat? Apakah ada alasannya itu? Ya, untuk penentuan khusus ayat muhkamat, memang Muhammad Syahrul hanya menentukan teori tersebut pada hukum ayat-ayat muhkamat. Karena yang ngaran, ya menurut Muhammad Syahrul, ijtihad yang digunakan metode batasan ini memang hanya diperuntukkan untuk ayat-ayat muhkamat. Untuk ayat-ayat tauhid yang berhubungan dengan ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya itu tidak diberlakukan karena itu sudah merupakan hukum tetap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, Kak Syekh. Jadi selain dari yang Kak Sakinah sebutkan tadi itu, jadi Muhammad Syahrul itu menggunakan metode itu ya. Tapi kalau masalah ya ayat muhkamat kayak ibadah, sholat, haji, puasa, dan sejenisnya itu
itu tidak menggunakan itu dia metode yang digunakan Muhammad Syahrul itu ya. Iya, betul Kak. Begitu. Iya, metode Oh, tersebut hanya berlaku untuk penentuan hukum, tidak berlaku untuk penentuan ibadah, sholat, haji, dan sebagainya. iya. Makasih Kak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa namanya? Yang ingin saya tanyakan, ini kan penerapan hukum itu ada batas maksimal dan ada batas minimalnya. Kapan batas maksimal itu, atau ada takaran, kalau misalkan kayak mencuri misalkan, apakah ada batasan yang apa namanya, ukurannya sekian banyak, atau sehingga bisa ini nanti kena hukumannya itu potong tangan? Adakah batasannya dalam apa namanya itu ukuran orang lain dalam menentukan hukuman nanti itu, ataukah memang itu jalan apa namanya, apa istilahnya, maksudnya ya itulah intinya, apakah ada batasan barang yang diambil itu sekian sehingga ini bisa diputuskan hanya itu harus potong tangan, atau bagaimana bagaimana penerapannya di dalam apa namanya, di dalam menjalankan tadi itu batas-batasan itu, di mana dia ini. Oke, terima kasih. Yang saya dapat, yang saya pernah baca, hukum potong tangan itu diberlakukan ketika dia mengambil atau barang yang dia curi itu senilai 10 dirham. Tapi saya tidak tahu kalau 10 dirham dirupiahkan itu berapa. Kalau misalnya yang dia curi atau yang dia ambil barang itu senilai dengan 10 dirham, maka potong tangan tersebut berlaku. Cuman saya belum tahu 10 dirham jika dirupiahkan itu berapa. Mungkin begitu Kak awal pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaannya Kak. Kira-kira kalau diberlakukan di Indonesia, kira-kira itu mungkin koruptor-koruptor ini masuk barangkali ya, Iya Kak. Dipotong semua tangannya. Betul Kak. Cuman sayangnya di Indonesia tidak berlaku hukum potong tangan. Ya. Apakah itu cuman apa namanya, kan ada biasanya dihukum itu bukan karena besar bukan banyak sedikitnya, tetapi pertimbangannya ada kondisi pencuri juga itu. Kemudian karena dia memang membutuhkan sekali sehingga dia mencuri. Apakah itu juga dinilai dari situnya? Atau hanya sekedar besarannya saja? Kalau yang saya pahami menurut teorinya Muhammad Syahrul ini, potong tangan mencuri 10 dirham sesuai dengan nas ayat Al-Quran itu merupakan hukuman yang paling tinggi Kak. Jadi sudah tidak ada lagi hukuman hukuman buat orang yang mencuri di atas potong tangan. Tapi kalau di bawahnya bisa dihukum di bawah potong tangan, tergantung situasi dan kondisi atau alasannya dia mencuri. Mungkin seperti itu Kak. Tapi kalau hukuman potong tangan sudah di atas potong tangan, atau misalnya dipotong kakinya, dipotong apanya lagi, itu sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Cuman yang paling tinggi hukumannya buat si pencuri itu potong tangan. Kalau di bawah potong tangan sesuai dengan teori batas Muhammad Syahrul bisa sesuai dengan kondisi dan situasi pencuri tersebut. Mungkin begitu. Cukup sekian dari pemateri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya berikan kepada Pak dosen pengampu untuk memberikan tambahannya. Silakan. Oke, kita tadi sudah mendengar secara panjang lebar ya penjelasan dari
atau paparan presentasi dari Sari Sakinah terkait dengan satu teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yang disebut dengan Nadhariyatul Hudud atau teori batasan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the theory of limits. Nah, teori batasan ini adalah teori yang mungkin kalau kita dengar agak sedikit unik ya. Yang pertama uniknya itu karena disampaikan oleh seorang tokoh intelektual muslim yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan keislaman tradisional. Misalnya tidak mengenyam pendidikan keislaman secara formal ya, meskipun beliau termasuk juga orang-orang yang tentu mempunyai background keilmuan keislaman yang kuat. Karena kalau kita membaca buku-bukunya itu luar biasa. Selain beliau adalah orang yang merupakan orang Arab, dia mengerti bahasa Arab dengan baik, tapi beliau termasuk kalau kita asumsikan berkenalan dengan baik dengan tradisi-tradisi intelektual Islam klasik. Muhammad Syahrur ini adalah tokoh yang memang agak sedikit unik ketika membahas tentang theory of limits atau Nadhariyatul Hudud. Karena tidak satupun ada ulama yang merumuskan model seperti modelnya Muhammad Syahrur. Sama dengan para intelektual muslim lain, ketika merumuskan teori ini pada dasarnya adalah ada latar belakangnya. Latar belakang yang melatar belakangi kenapa Muhammad Syahrur itu merumuskan teori batasan, itu pada dasarnya adalah selain ada kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di dunia muslim, yang memang hampir sebagian besar dunia muslim itu ketika merespon persoalan-persoalan kehidupan kontemporer didekati dengan perspektif Islam, itu biasanya sering tidak terlalu progresif di dalam merumuskan solusi-solusinya. Sehingga Syahrur mengatakan perlu ada terobosan-terobosan hukum. Yang kedua, Syahrur itu mendasarkan teorinya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 13-14 yang menegaskan bahwa yang berhak menetapkan batasan hukum hanya Allah. Jadi yang merupakan syari atau pembuat syariat itu hanya Allah. Nabi Muhammad SAW, beliau otoritasnya tidak penuh. Dia hanya sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang pelopor dalam berijtihad menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, penafsiran Nabi terhadap ayat Al-Quran disebut dengan sunnah. Nah, sunnah dengan Al-Quran pada dasarnya kata Imam Syafi'i itu hierarkinya sama karena masing-masing juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika menafsirkan ayat itu pada dasarnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, kata Allah, apapun yang diucapkan Nabi itu bukan merupakan berdasarkan kemauannya sendiri atau hawa nafsu sendiri, tapi adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi posisinya satu setingkat ya, sama dengan Al-Quran. Pembedaannya adalah Al-Quran kalau dibaca itu ada nilai pahala, sementara hadis atau sunnah itu kalau dipelajarinya memberikan pahala. Apalagi ketika sunnah itu diimplementasikan di dalam kehidupan. Jadi kata Syahrur, yang menetapkan hukum hanya Allah. Yang lain bisa berijtihad. Nabi ini hanya pelopor pertama dalam berijtihad. Maka bisa diikuti oleh orang-orang yang lain dalam berijtihad memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kata Syahrur, beliau menyesuaikan ayat-ayat muhkamat agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat ya. Ada ayat-ayat yang memang jelas, ada ayat-ayat yang memang samar-samar itu. Itu istilah yang digunakan dalam kajian Al-Quran. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagian ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, terutama ayat yang bicara tentang persoalan hudud, persoalan had-had yang
terapkan kepada tindakan-tindakan kriminal dalam hukum pidana. Ayat muhkamat. Ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar-samar dipahami. Dan ini perlu ada pentakwilan. Kalau kita bicara tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Tapi kata Syahrul, ayat-ayat Al-Quran supaya tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat, itu perlu ada proses penyesuaian. Perlu ada metode yang digunakan untuk menyesuaikan ayat-ayat tersebut dengan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terjadi di dalam masyarakat. Selama kata Syahrul itu masih dalam wilayah batasan hukum Allah. Ya, ini yang kemudian akan memunculkan teori batasan. Jadi ketika berijtihad memahami atau menyesuaikan ayat-ayat agar tetap relevan dengan kondisi saat ini, kondisi kontemporer, karena ayat Quran itu kan diturunkan dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi sekarang. Kata Syahrul itu tetap harus berada dalam koridor hududullah atau batasan hukum Allah, tidak keluar. Nah, itu yang kemudian muncul yang disebut dengan nadhariyatul hudud, teori batasan. Itu perlu dipahami itu oleh teman-teman mahasiswa ya, karena ini adalah pemahaman dasar. Yang kedua, teori batasan ini ada beberapa kelebihan yang bisa kita lihat. Kelebihan pertama itu adalah pada aspek ayat-ayat hukum selama ini itu dianggap final, mutlak. Ternyata masih memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan dengan cara yang baru. Bahkan yang final itu, ini disebut dengan qat'i, tetap itu diinterpretasikan. Misalnya ayat-ayat waris, itu kan qat'i itu. Dalam pemahaman para ulama tradisional, itu dianggap qat'i. Qat'i itu mutlak, final. Karena bicara tentang bilangan. Tidak ada penafsiran lain. Kalau dibilang 2:1, lidzakari mislu hadzil unsain, bagi laki-laki dapat bagian 2 dibanding 1 dengan perempuan, itu dianggap final itu. Tidak ada pemahaman lain kecuali 2:1. Itu disebut dengan qat'i. Tapi kata Syahrul, ayat-ayat seperti itu masih terbuka kemungkinan untuk diinterpretasikan, ditafsirkan dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang tradisional, yang baru. Yang berikutnya adalah teori limit atau teori batasan atau nadhariyatul hudud yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrul itu bisa membuat Al-Quran tetap sakral, tetapi tidak mengurangi kreativitas para ulama, para intelektual, mujtahid untuk berijtihad. Al-Quran tetap suci, tetapi tidak membatasi atau mengurangi interpretasi para ulama, para intelektual, para mujtahid di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu kelebihan dari teori batasan. Kenapa? Karena Syahrul mengatakan tetap harus berada dalam batasan hukum Allah, tidak boleh keluar. Nah, nanti kita akan memberikan satu contoh. Tadi sudah diberikan beberapa contoh oleh Sari, tapi nanti kita lebih fokus pada yang disebut dengan batasan antara teori batasan maksimal dan batasan minimal, atau disebut dengan al-haddul a'la dan al-haddul adna. Al-haddul a'la ini adalah maksimal, al-haddul adna itu adalah minimal. Memang kalau kita lihat rincian teori yang sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Sari itu, pada dasarnya adalah kuncinya pada yang disebut dengan ini tadi itu. Ada posisi batas maksimal, ada posisi batas minimal. Posisi batas maksimal itu tadi sudah dijelaskan oleh Sari. Batasan maksimal salah satu contohnya adalah terkait dengan persoalan hukum potong tangan misalnya dalam mencuri. Hukum potong tangan itu adalah batas maksimal dari tindakan kriminal mencuri. Berarti ada batasan minimal, ada batasan minimalnya itu. Batasan minimalnya adalah dia tidak diterapkan had apa? Potong tangan. Apa yang membuat seorang pencuri tidak dikenakan hukum tangan? Yang pertama dilihat dari konteksnya. Yang kedua dilihat dari batasan barang yang dicuri atau nisabnya.
Konteksnya misalnya kalau orang yang mencuri itu adalah orang yang memang sangat membutuhkan, hidupnya miskin, dan dia mencuri untuk kepentingan makan saja, maka orang seperti itu tidak terkena hukuman yang disebut dengan potong tangan. Tapi kalau orang itu dalam kondisi normal, dalam kondisi normal, kehidupannya standar melakukan pencurian, maka itu bisa dikenakan hukuman potong tangan. Yang kedua yang dilihat adalah barang yang dicuri itu berapa ukurannya. Tadi ditanyakan itu, batasannya seperti apa? Nah, ketika bicara batasan itu, maka itu sudah wilayah fikih. Wilayah fikih tentu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan batasan barang yang dicuri yang bisa mengundang penerapan hukum potong tangan, itu ada dua perbedaan pendapat. Pendapat dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa batasannya adalah 10 dirham. Nah, kalau ditanya berapa sih ukuran dirham dalam bentuk rupiah, nah itu tergantung dari masing-masing negara. Kalau negara Saudi mengatakan bahwa 1 dirham itu ukurannya adalah 4.000 rupiah. Berarti kalau 10 dirham, menurut mazhab Hanafi sekitar 40.000. Kan begitu cara memahaminya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, jumhur ulama itu mengatakan batasannya adalah 3 dirham murni. 3 dirham murni itu kalau seorang mencuri di atas 3 dirham murni, maka dia kena hukuman potong tangan. Yang sebelah kanan. Kenapa yang sebelah kanan? Karena tangan yang aktif melakukan pencurian itu biasanya yang secara normal adalah tangan kanan. Nanti berikutnya tangan kiri dan seterusnya. Ketika dia masih melakukan pencurian. Jadi kata siapa? Kata Syahrur, hukumannya itu bisa, yang maksimal adalah bisa dalam bentuk potong tangan, tetapi bisa juga nanti di penjara. Bisa juga di penjara. Itu yang disebut dengan batasan yang tidak maksimal. Itu bisa penjara tergantung dari keputusan hakim yang disebut dengan ta'zir. Jadi ini berbeda dengan pendapat para ulama yang mengatakan ayat yang bicara tentang potong tangan itu ayat yang bersifat qat'i mutlak. Ya, diterapkan hukum potong tangan tanpa ada batasan maksimal dan minimal, tetapi tetap harus melihat pada konteksnya. Itu kalau menurut fikih jinayat terkait dengan persoalan potong tangan. Jadi ini berbeda dengan pemahaman para ulama mainstream ya, terkait dengan pandangan mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri yang sudah memenuhi syarat nisab dan tentu syarat-syaratnya. Saya tidak akan menjelaskan tentang batasan maksimal tadi yang sudah dijelaskan oleh Sahri ya. Batasan yang kedua adalah yang disebut dengan al-haddul adna, batasan minimal. Nah, batasan minimal itu salah satu contoh itu tadi dijelaskan oleh Sahri adalah terkait dengan persoalan perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi dalam kondisi apapun, umat Islam dilarang untuk menikahi wanita dalam ayat. Yang nanti Anda cek di surah An-Nisa 23. Hurimat alikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Itu ada tuh di akhir ya. Kalau tidak salah di juz kelima atau juz keempat di akhir itu. Itu di sana ada beberapa kategori perempuan yang haram dinikahi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sepupu? Nah, sepupu ini nanti secara fikih kan memang dibolehkan menikah dengan sepupu dan itu banyak terjadi dalam masyarakat kita. Disebut dengan pernikahan endogami. Tetapi secara saintifik berdasarkan riset terkait dengan medis banyak persoalan yang muncul melalui pernikahan sepupu terkait dengan persoalan genetiknya. Sehingga kemudian muncul pandangan karena banyak persoalan-persoalan yang muncul, maka pernikahan sepupu ini tidak dibolehkan. Pandangan seperti itu muncul. Nah, yang paling penting di antara pandangan itu adalah pandangan ini. Ini yang menjadi kata kunci dari pemikiran Syahrul adalah yang disebut dengan posisi antara batas maksimal dan batas minimal. Ini penting. Maksudnya apa?
hukum Islam itu berputar di antara batasan maksimal dan batasan minimal. Bainal haddil a'la wal haddil adna. Batasannya itu. Misalnya salah satu contoh misalnya terkait dengan persoalan hukum waris. Hukum waris itu. Hukum waris itu kan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mithlu hadil unsayain. Perempuan atau laki-laki itu mendapatkan bagian 2:1 dibanding laki-laki. Jadi perempuan 1, laki-laki 2. Itu ketentuan dasarnya seperti itu. Tapi Syahrul mengatakan dengan teori batasannya atau nadhratul hudud, dia mengatakan perempuan bisa dapat 2, laki-laki bisa dapat 1. Perempuan bisa dapat 1, laki-laki bisa dapat 2. Bahkan perempuan bisa dapat 1,5, laki-laki bisa dapat 1,5. Yang penting masih di antara batasan 2 dan 1. Itu kata Syahrul. Nah, pemikiran ini kan tentu jauh berbeda dengan pemikiran para ulama mainstream, para ulama para ulama-ulama fikih yang ada. Di mana letak perbedaannya? Di dalam pemikiran fikih klasik tradisional terkait dengan bilangan dalam persoalan waris itu hukumnya qat'i, tidak bisa berubah. Perempuan tetap dapat 1 apapun keadaannya, laki-laki dapat 2 apapun keadaannya. Itu nggak bisa diutak-atik itu. Tapi kata Syahrul itu bisa, karena ayat yang muhkamat, yang qat'i itu bisa diinterpretasikan dengan metode baru. Bagaimana cara menafsirkannya? Kata Syahrul, tergantung konteks dari perempuan dan laki-laki itu. Kalau seandainya perempuan lebih membutuhkan terkait dengan persoalan warisan, karena dia adalah kepala rumah tangga di dalam sebuah rumah tangga, perempuan itu misalnya, maka dia bisa dapat bagian 2. Laki-laki dapat bagian 1 misalnya. Atau bisa dapat porsi yang sama, setengah-setengah, atau masing-masing bisa dapat setengah, yang lain dapat setengah. Jadi tidak harus 2:1. Jadi tergantung dari konteks dan keadaan dari masing-masing ahli waris atau penerima warisan dari yang mewariskan sesuatu misalnya. Nah, pemikiran Syahrul ini pemikiran yang hanya ada dalam wacana tapi sulit diterapkan dalam konteks masyarakat kita. Tapi sekali lagi yang kita ingin ambil pesannya adalah Syahrul itu menggunakan pendekatan ilmu sosial, ilmu humaniora, dan ilmu teknologi, informasi, misalnya teknik di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu yang menjadi benang merahnya dengan studi hukum Islam interdisipliner yang kita saat ini kaji adalah bahwa beliau ketika merumuskan metode baru yang agak unik dalam pemikiran intelektual Islam menggunakan dan melibatkan pendekatan selain pendekatan fikih. Itu disebut dengan interdisipliner. Oleh karena itu, karena ini wacana, kita tidak perlu lagi memberikan satu statement judgment ini keliru atau ini benar. Karena dia adalah wacana. Kita bisa mengambilnya sebagai sebuah kekayaan di dalam dunia intelektual Islam terkait dengan diskursus atau wacana-wacana yang berkembang dalam kaitan dengan hukum Islam. Maka perkuliahan kita anggap selesai. Kita tutup. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.